Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan. Perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semua akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Ya, dan garis keras di rumah serta pemirsa di rumah, sudah ada pasangan kita yang pertama. Ini saya mau berkenalan terlebih dahulu ya. Namanya Mbak Rika. Rika dan Dito. Mas Dito. Oke, ini suami istri lah ya, bisa dibilang. Belum, kita baru mau nikah. Maaf, kalau boleh tahu usia? Kebetulan ini di bawah saya. Di bawah. Mbak sudah pernah menikah atau Masnya sudah pernah menikah sebelumnya? Soalnya dewasa sekali. Maaf loh ini. Iya. Sebenarnya sih udah punya mantan sih. Mantan Mantan suami, tapi kan nggak usah diingat kali ya. Oh, jadi udah pernah dong berarti ya? Nggak apa-apa, Mbak. Dan ini sudah ada pendamping di sini ya, di belakang kalian. Dan saya ingin bertanya singkat saja dulu sebenarnya. Hadirnya di Garis Tangan itu kenapa? Aku nggak tahu diundang sama dia, katanya mau bikin surprise kayak gitu. Oh, Iya, surprise. Mau Ya. memperkenalkan lah. Oh. Supaya mantan suaminya tahu. Saya mau minta izin. Maksudnya apa sih? Gimana sih maksudnya? Ah, kok pengen Ini maksudnya apa kenalin sih? ke suami atau gimana sih? Ini saya makin bingung Oh, deh. enggak, maksudnya. Ya udahlah, Masa saya aku ini pengen biar kenal lebih dalam lagi menggalinya, kayaknya teman saya satu ini bisa tahu lebih dalam lagi tentang pasangan kita malam hari ini ya. Langsung saya panggilkan Roy Kiyoshi. Halo Robi. Apa kabar? Halo Roy. Baik. Tenang aja kamu. Di sini ada satu pasangan. Siapa namanya? Rika. Rika dan Gitu. Ini mau nikah nih Roy, tapi Mbak Rikanya sudah pernah menikah sebelumnya. Cuman dia kayaknya agak langsung bete pada saat saya menanyakan tentang pernikahan. Tapi kan memang benar, dia katanya mau bikin surprise sama aku gitu kan. Karena Iya. aku juga Robi. Aroma yang saya cium di sini adanya sesuatu yang berhubungan dengan organ tubuh. Oh, maksud Roy ada yang sakit keras kah di antara mereka? Atau kamu Misteri organ tubuh yang akan kita pecahkan malam hari ini. Ini aku nih agak bingung ya. Tadi tuh kayaknya mereka awalnya kayak akur, manis gitu. Sekarang Baru bukan ngobrol 3 menit tadi tuh udah clash loh, udah ada kayak perselisihan. Iya, maksudnya aku Yang juga satu pengen- katanya pengen mengenalkan mbaknya ini, Mbak Rika ini ke mantan suaminya melalui TV. Yang satunya jadi beda lagi. gitu Aku mau maksudnya. aku mau ngasih surprise doang. Makanya kejutannya apa sih, Bing? Kan kamu tahu dia udah nggak ada. Iya, udah tahu Udah, gini. Kalian ini kan udah mau menikah nih, Iya. ya. Mbak juga sudah mau menikah lagi, ya. Gimana kalau misalkan biar lebih asik itu, saya mau tes kecocokan dulu aja. Oh. Siapa tuh nggak cocok-cocok banget, jangan Ya buru-buru kita sih nikah. memang Cocok. udah cocok kalau kita Iya, ya sayang ya. Cocok. Oh. Udah Ya, cocok. saya coba kalau gitu saya tes dulu nih sebentar. Tapi jawabnya berbarengan ya. Oke. Jawabnya berbarengan, oke. Mbak Rika dan Masnya. Pertanyaan yang pertama. Kapan tanggal dan bulan jadian? 21. Satu. 21. 1 Desember. Kamu lupa deh. Jauh banget loh, 1 sama 21 itu. Oke, berarti ini masih kacau nih. Pertanyaan pertama kacau. Yang kedua sekarang. Tempat ngedate atau pacaran favorit di mana? Paris. Paris? Oh wow. Satunya Lenteng Agung, satunya Lenteng Agung Paris. kemarin. Lenteng Agung tuh di sekarang LA sih ya. Seharusnya LA dan Paris. Enggak, maksudnya Paris gitu, tapi dia Paris Pan Java. Iya, LA maksudnya LA. Jauh banget. Emang kalian pernah ke Paris sebelumnya? oh pernah banget. Sudah pernah? Mas sudah pernah? Sudah. Berapa jam penerbangan waktu itu ya? Kira-kira sih 7. 7 jam. 7 jam. Mungkin ya? kali ya. 1 jam. Lupa ya? Lupa penerbangannya jam berapa gitu. Oh. 1 jam doang. 7 jam Udah lama Mbak ini juga sih. Udah lama. Kayak Barbie Kumalasari ya. Pertanyaan terakhir, ketiga. Sorry. Jawabnya berbarengan ya. Iya, siap. Panggilan sayangnya apa? Beb. Beb. Beb.
Bebek sama Bebek. bebek. Oh, masuk kamu ngomong Kan itu bebek. kan nama-nama so sweet aku iya. ke kamu, Bebek. Tapi kan aku bilangnya kan bebek. So kamu bebek mah aku kayak bebek. Ini kayak ada yang aneh ya di antara mereka berdua ini. Oke, pertanyaan terakhir deh daripada makin malu nanti ya. Oke, jawabnya barengan. Pengorbanan cinta terbesar yang pernah kalian lakukan adalah? Jual ginjal. Untuk membantu ceritanya? mertua saya. Oke, ceritanya gimana waktu itu? Jadi waktu itu mertua saya itu kan punya sakit jantung. Sakit jantung. Jadi memang karena harus banyak biaya, jadi ya tidak ada jalan keluar lagi karena suami saya pun kerjanya nggak jelas, Bang Robi. Jadi sudah saya dengan mengambil keputusan sendiri tanpa mantan suami saya tahu, saya menjual ginjal saya. Ya ampun, tanpa sepengetahuan mantan suami, kamu jual ginjal kamu, dijual berapa? Saya tidak bisa sebutkan di rumah sakit mana, yang jelas waktu itu saya jual 200 juta. Semuanya kamu kasihin ke mantan suamimu? Iya, tidak langsung. Saat saya jual ginjal saya, antara seminggu lebih, saya masih berasa sakit. Aduh, Terus ya saya kasih uang itu sama mantan suami saya. Terus? Tapi setelah itu nggak tahu kenapa dia tiba-tiba menghilang gitu aja, Bang Robi. Bang Roy. Saya nggak tahu dia kemana. Terus mantan mertua kamu selamat atau enggak? Mantan mertua saya meninggal karena waktu itu saya sama mantan suami saya tuh cekcok berat dan mendengar saya mau cerai, jadi kena serangan jantung. Ya Allah. Jadi uang untuk pengobatan itu nggak ada fungsi dong? Uangnya kemana jadi? Yang saya tahu waktu sebelum dia pergi dari rumah, dia sering mabuk-mabukan, poya-poya sama teman-temannya, dan dia pergi sama cewek lain. Dan memang saya menjual ginjal saya sendiri, itu benar. Tapi yang dituduhkan sama suami saya itu, Salah. katanya aku ini banyak hutang. Tapi sebenarnya aku nggak ada hutang. Aku nggak pernah pinjem ke rentenir. Kalau Gito sama Mbak Rika ini udah berapa lama kenal? Saya kenal dia udah kurang lebih 3 bulan Baru. Iya, karena sebenarnya sudah aku sih memang baru 3 bulan Dekatnya, jalan. tapi kenal sudah Dekatnya, lama. Tapi kenal kita sudah kenal lama. sudah lama karena saya sahabatnya. Ya, mantan suaminya. Mantan suami. Ya. Iya, di situ suaminya. di saat saya down, di saat saya merasa sendiri, apalagi saya sudah jual ginjal saya, Oke. datang dia untuk Gitu. ya. Kamu, Berarti Gito tahu semua sejarahnya ya tentang Iya, menjual saya tahu. ginjal. Dan kamu juga tahu kalau Rika ini difitnah punya hutang, itu tahu ya? Iya, saya tahu. Berarti kamu tahu kalau sejarahnya Rika ini clear ya? Nggak ada masalah-masalah tentang hutang dan piutang segala macam Iya, ya? karena setiap dia utangnya ditagih itu curhat ke saya, dan saya mencoba untuk membantu setiap ngebayar setiap utang-utangnya. Berarti sahabat kamu yang utang, Sahabat saya sendiri. bukan Rikanya. Nah, sampai detik ini pun saya masih suka ngebayar utang-utang mantan suaminya. Sebenarnya tujuan Rika sama Mas Gito ini selain mau membersihkan nama, hadir di garis tangan ini apa? ya saya sengaja selain semua untuk biar kata untuk ya memperlihatkan keharmonisan kita di sini. Aku cuma mau bilang sama mantan suami saya, Herman. Herman. Iya, boleh saya mengutarakan semuanya supaya Ya silakan. ya siapa tahu dia lihat. Kamu nggak perlu lihat, emang saya sengaja, jujur aja saya Tapi sengaja. saya mau bilang kalau saya memang nggak ada hutang sama sekali. Oke. Dan kalau Gito gimana versinya gitu? Saya jujur, saya sengaja emang mengundang Herman datang ke sini. Herman itu nama mantan suami aku tuh udah nggak ada. Maksudnya? Nggak ada, Bek. Kamu kan Ada. tahu. Maksudnya, kamu masih bisa kontekan dengan Herman? Iya, saya masih kontak. Jadi kamu Oh, iya. bohongin aku. Iya. Oh, kamu masih bisa berkomunikasi sama Herman? Masih. Nah, terus? Saya masih kontekan baik kok sama dia. Tapi Herman tahu kalau kalian itu Aku nggak berhubungan? tahu loh, serius ini, Bang Roy, Bang Robi. Ya, tapi Herman tahu kalian Maksudnya berhubungan? gimana? Iya, saya emang sengaja.
Herman kayak hilang, mantan aku tuh nggak ada kabar. Dia sama aku kok. Nggak ada, Bek. Dia sama aku. Maksudnya kamu ngajak Herman di sini? Iya, saya ngajak Herman sini. Emang tadi kamu ngomongnya gimana janjiannya mau ketemuan di ini? Dia mau bikin Saya sih, Di... saya bilangnya sih mau ada job syuting buat iklan. Oh, terus Herman mau datang ke sini. Akhirnya Karena dia lama mau nggak datang sini. ketemuan. Emang dia tadi janjinya jam berapa? Sudah ada di sini? Ini udah jam, Ya udah bisa ya? udah bisa sekarang. Oke. Apa saya ajak? Tadi janjinya di parkir mana? Depan apa belakang? Depan sini, Pak. Parkir depan sini. Jadi cek aja dulu siapa tahu udah datang orang. Depan aja coba. Nggak Sini apa-apa, ikut ya. sini. Saya arahin. Sekalian aja handphonemu kamu diambil terus kamu telepon aja Hermannya. Kan ngomong sama aku. Ya, seharusnya Mbak Rikanya seneng dong kalau Enggak. Temen aku di sini. mantan suami Kamu tenang aja udah. akan ketemuan. Wow. Selesai, Pak. Aku udah lelah banget. Udah lelah. Ngomong sama aku. Ada yang namanya Herman nggak tamu Pak hari ini? Ada tamu namanya Herman? Abang katanya mau ngajak Oh, iklan ini. sorting. Kapan nih? Iya, Kamu kemana aja? Kok Enggak. lu mau ngejebak gua? Enggak, gua nggak jebak. Lu ngejebak gua? Lu mau ngejebak gua? Enggak, gua nggak ngejebak. Gua mau mengklirkan masalah. Tahan. Mas Herman. Gua mau selesai masalah. Sabar. Lu harus ngajak gua ke sini. Udah, kamu tenang aja udah. Biar aku ngajak dari sini supaya kelar masalahnya. Ya. Pak, diam dulu, Pak. Diam dulu, Pak. Biar Pak. Saya ada urusan. Saya ada urusan, Pak. Mau kemana? Diam dulu, Pak. Mau kemana? Pak, kok kesini sih? Salah. Sorry. Mas. Saya kurang ngajak gitu. Sorry. Kita keluar lu. Sorry. Pak. Udah. Tenang dulu. Pak Herman. Hei, Pak Herman. Pak. Sebentar dulu. Saya nggak suka kalau caranya gitu. Gua Tenang dulu. Justru aku yang harus sayang kamu kemana? Tenang dulu ya. Kamu cuma ninggalin aku yang sayang aku. Pergi sama meninggalin hutang. Malah kamu nyalahin saya punya hutang. Maafin saya. Lu denger ya, gua Tanpa dia aku nggak ada mamanya, nggak bisa apa-apa. Gua kasihan sama dia, tau nggak lo? maafin gua. Oke, sebentar. Saya tanya Pak Herman, betul ya? Oke. Pak, sekalian Bapak sudah ada di sini, sekalian aja Pak. Sini yuk. Pak Herman, sorry ya, terlanjur Bapak udah di sini. Sekalian saya mau minta konfirmasi dulu, saya mau clear ini semua. Takutnya malah ada fitnah atau apa. Ya, Bapak jangan emosi dulu, tenang. Saya tahu Bapak emosi. Ya, tenang dulu ya. Oke. Pertanyaan saya yang paling pertama adalah, Ini akan selesai kok. Akan selesai. Bapak tadi bilang ke dia kalau dia mau jebak Bapak dengan rame-rame gini. Jebak apa maksudnya? Jebak apa ini maksudnya? Begini nih, Pak. Dia awalnya mau ngajak syuting iklan. Saya Nah, tungguin. oke. Kok yang keluar malah inti mantan istri saya. Oke. Yang Itu. harusnya aku tanya tuh kamu kemana selama ini? Jadi Bapak merasa dijebak ketemu dengan istri Bapak? Iya, dia yang ngejebak saya. Ya, kenapa begitu momok buat Bapak untuk ketemu mantan istri Bapak? Saya pengen tahu. Susah untuk diucapkannya, Pak. Bapak punya tanggungan ke istri Bapak, mantan istri Bapak? Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ada sesuatu yang belum beres ke mantan istri Bapak? Nggak pernah, Pak. Nggak Jujur pernah. sama aku. Intinya, Kenapa kamu nuduh aku kalau aku banyak utang? Justru kamu yang poya-poya ada main cewek. Betul? justru saya bingungnya ini. Dia banyak utang, Pak, sebetulnya. Utang. Utang apaan? Aku rela jual ginjal buat kamu, Mas. Sebentar. Memang tuduhan Bapak ini, tuduhan Bapak ini dari tadi saya dengar. Kalau Bapak nuduh istri Bapak itu banyak utang. Tapi Bapak tahu nggak kalau mantan istri Bapak ini sampai jual ginjal? Nggak tahu, Pak. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Maafin saya Yang apaan ya? Nggak, waktu itu saya emang pergi. Tapi bukan berarti aku ninggalin Cici kamu. aku. Maafin aku, Gustaf. Waktu itu emang aku pergi. Cici. Kamu nggak tahu gimana rasanya aku jual ginjal aku. Iya, tapi waktu itu Kamu marah, kamu kabur uangnya. Udah. Lu percuma minta maaf sekarang. Lu dulu kemana aja? Kalau nggak karena gua, lu tahu istri lu kayak gimana? Dia telantar di jalan. Yang harus lu tahu nih, utang lu semua tuh, gue yang bayar semua. Utang ah? Ada utang. Bapak benar meninggalkan hutang? Bilang Banyak deh utangnya, Bang.
Saya nggak pernah meninggal utang. Nggak pernah saya meninggal utang. Gimana sih? Kalau dia nggak bakal ninggal utang, Bang. Saya bawa kabur itu nggak pernah ninggal Coba, utang, coba. Bang. Debt collector banyak di Sebentar, rumahnya. sebentar. Bapak sama saya dulu di sini sebentar. Bapak sini. Saya tahu Bapak bingung, Roy bingung. Saya biarkan Roy menerawang dulu. Saya mau minta sesuatu, saya ingin menguak misteri ini. Saya minta tepung. Oh, ini tepung sucinya Roy ya? Iya, ini tepung suci dan bisa dibilang ini yang biasa dipakai untuk prosesi. Buat prosesi ya? Iya. Dan apa ini? Ini jam kompas untuk memutar waktu. Wow. Misteri ini siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, tepung suci ini si Pak Herman bisa kesini sebentar. Saya ingin bubuk suci ini menempel di tubuhnya Pak Herman. Nanti boleh dipakein ke wajah, diaurin di jidat. Kayak gini juga ya. Robi, Iya. dari jam kompas ini memutar, ternyata apa yang dikatakan Pak Herman, dia berani bersumpah dan ternyata itu benar. Oh, ini tas kejujuran. Iya. Oh. Jadi waktu itu memang yang pertama dia bermain perempuan, yang kedua dia memang tidak bermain perempuan. Nah gitu, sekarang saya pengen kamu supaya adil di sini untuk mengolesi bubuk suci ini di muka. Silakan. Iya, enggak, di sini saya pengen semuanya adil dan saya pengen tahu kebenarannya. Kalau kamu tutupin malah saya curiga ada apa. Saya nggak ada yang saya tutupin, cuma Ya buat udah, apa juga. silakan di sini lakukan. Roy, ini kan, Roy, maaf, iya, ini kan antara kebohongan atau kejujuran sang mantan suami dan sang mantan istri. Kenapa Mas Dito? Dia kan orang luar, hanya sebagai sahabat. Iya Robi, tapi di sini kita tidak bisa membela siapa dan kita bisa saja dibohongi dengan playing victim. Itu siapa? Iya, maksud aku kan ini kan Di kita sini sedang yang tes. jelas yang salah itu mantan Bukan, suami nggak saya ada yang ini. jelas siapa yang salah. Cuman yang dites kejujuran itu antara Mbak atau Masnya. Kan itu yang harus diadu, kenapa Iya. Masnya? Oke deh, udah. Deh, Silakan lakuin. biar kamu. Saya kan cuma menyelesaikan masalah doang sini. Dia kan orang Orang. luar. Robi, Apa? saya kaget loh Robi. Ternyata Gito ini ada azas manfaat di sini. Oh, Ada misteri yang saya ungkap. Gito ternyata punya sesuatu agenda yang tersembunyi. agenda tersembunyi apa, Roy? Agenda tersembunyi antara hubungannya dengan Maksudnya Rika. gimana Pak ini? Jadi Iya, dia ada ketidaktulusan, asas manfaat menurut saya. Kepada mantan istrinya Bapak. Betul sekali. jangan pergi dulu loh. Jangan pergi dulu. Sampai jangan pergi dulu. Udah. Yuk. Yuk. Ntar gue Udah, cocol Pak. loh. Udah, tenang dulu. Tenang, kita ini rambutnya sama bertiga. Tenang. Oke. Sebentar, Roy. Ya, Sebelum mereka panas-panasan berantem gini lagi, Roy langsung kasih tahu aja, jangan kasih kisi-kisi. Ini apa? Hidden agendanya apa? saya curiga si Gito mendekati Rika ini ada sesuatu yang diperjuangkan. Gimana? Yaitu apa? Saya melihat seorang perempuan. Ya, dia Seorang udah perempuan. jelas memperjuangkan aku Bukan kan, dia. Jack. Bukan kamu. Oh ya? Bukan kamu. Tapi Apakah siapa? kamu punya seseorang adik perempuan atau sepupu atau segala macam di sini? Ya, aku punya adik kandung aku. Siapa namanya? Salma. Gito. Jadi saya udah curiga dari awal. Kamu suka sama adiknya ya? Kamu suka sama adik aku? Enggak. Jangan-jangan kamu deketin Rika untuk dapatkan Salma? Mungkin Kak Roy salah. Dia memang sayang banget sama adik aku. Ya, sayang. Coba tanya dia, jujur-jujurnya. Serius, kamu ngomong sama aku, Bek. Tanya aja. Kamu cuma sayang sebagai adik kakak kan sama Salma? Iya, aku sayang. Salma ini Sayang. adik kamu? Lihat sama aku. Iya, aku sayang sama Salma. Ngomong. Wow. Iya. Aku sayang sebagai adik. Itu salah itu. Salma, Ini di Salma sini ada yang Salma. ini. Silakan turun Ini Salma. Iya, ini adik saya Salma. Dia sih memang lebih bahenol dari aku, tapi kan dia kamu cuma sayang sebagai adik kakak kan sama Iya. Salma? Iya. Salma Salma. kenapa mukanya kayak gitu? Kak, ngomong sama aku. Enggak, Kak. Turun. Sini ya. Ngomong sama kakak, Turun. ngomong. Kamu nggak ada apa-apa kan sama
Salma mukanya kayak sama gitu. aku. Oh. Kalian, aku udah tahu kalian pada di... Gak, kenapa kamu gak ngomong sama kakak? Maafin aku, Kak. Kenapa ngomong sama kakak? Perasaan kan gak bisa dibohongin, Kak. Apa kamu bilang, Beb? Oke, sebentar. Iya, saya ngerti. Oke, sebentar. Kalian berdua, jadi 3 bulan ini kamu mendekati dia, itu sebenarnya agendanya mau Gak deketin punya adiknya. perasaan, kamu gak ada akhlak. Iya. Jadi baru 3 bulan pacaran pun udah ngedeketin adiknya. Kenapa harus melalui... Jangan deket-deket. Udah kamu. Udah dong. Jangan adik kamu. Kamu jangan kasar. Kamu kenapa belain dia? Enggak, Nanti kamu benar. aku nggak belain dia. Ya emang bener, makanya disuruh dijawab dulu. Dia jawab dulu. Aku nggak belain dia. Oke. Mas, kamu belain adiknya, ini yang namanya Salma ini karena memang kamu beneran suka sama dia. Betul? Iya. Iya, betul. Ya udah. Itu di tasnya kenapa selalu dibawa-bawa ya? Roy butuh apa? Saya penasaran banget apa isi yang di dalam tasnya gitu, Robi. Ya kenapa harus nggak boleh lah. Boleh saya periksa, Pak? Barang pribadi soalnya. Jangan, Kak. Saya Buat boleh lihat? kenapa? Yang Roy cium apa ya, Mang? Yang Roy lihat apa di sini? Kalau dari penciuman saya ini ada barang yang dikasih kenang-kenangan dari Gito. Iya, sebagai pacar yang tersembunyi nggak apa-apa dong ngasih kenang-kenangan. Iya, boleh Terus saya Bang lihat? Robi malah belain dia Lah kan sih, Bang kenyataannya Robi. begitu, it's a Harusnya kan fact. di sini kan aku yang dibelain. Gak itu kenyataan ya. Ya udah aku sama Bang Robi aja deh. Lah, Aku nggak apa-apa ikhlas deh kehilangan mereka berdua. mantan kamu single loh ini. Ini nggak mau. Mending aku sama Bang Robi aja. Tunggu dulu, tenang dulu. Gas, saya nggak mau ditepungin nanti. Oke. Saya pacaran sama kamu ditepungin Roy dong. Roy emang melihat apa di situ? Ternyata dari barang-barang yang saya terawang di sini sudah 100% benar. Ini Gito memberikan kepada Salma atas rasa cintanya. Ya, sudah terbukti. Tadi mereka sudah bilang saling terbukti. cinta. Kemudian juga Terus? lagi nyari dia cincinnya. Oh iya, satu lagi Robi. Beliau si Gito juga udah mengikat janji dengan Salma untuk ke jenjang yang berikutnya. Gimana? Jenjang yang lebih serius? Enggak. Karena cincin ini melambangkan rasa cintanya Gito kepada Salma dan berharap Gito supaya bisa ke Itu buktinya apa? serius. Maksudnya kita udah ngelamar Salma, Nih buktinya, ngaku loh. kamu Ya. udah ngelamar adiknya calon istrimu sendiri, atau kamu pengen nikahin dua-duanya atau gimana sih? Enggak, gini. Jelasin tuh. Saya sebenarnya jujur, saya deketin Rika. ini karena supaya saya ingin dekat sama Salma. Tega kamu, Bek. Kenapa harus melalui kakaknya sih? Saya bingung, yang langsung deketin Salah aku aja. apa sama kamu? Kamu bilang Aku- terima aku apa adanya. apa aku Ya udah, Lu selama ini masih makin banyak ngebantu yang utang-utang di- lu. Sembunyi-sembunyi. Saya gitu, juga bingung. penasaran Robi dengan kejujuran Rika. Kenapa? Sini Rika, sini biar adil. Aku kan nggak buat apa-apa, Kak Roy. Semuanya harus kena di sini. Jadi ini akan membuka tabir kejujuran kamu, oke? Tapi kan aku nggak. Allahu Akbar. Minum Rika sekarang. Saya ingin membuktikan sesuatu yang saya curigai juga di Rika. Tapi kan aku nggak buat salah, Kak Roy. Saya punya insting yang sangat kuat tentang kamu. Tentang apa sih, Roy? Pertama, saya merasakan ginjalnya kok masih utuh. Oh ya? Serius? Saya merasa itu, Robi. Ada ginjalnya, tapi dia bilang sudah dijual. Ginjal aku udah dijual. Kamu dengar nggak Robi. apa Herman? Roy barusan bilang apa? Roy melihat dan merasa bahwa ginjalnya itu masih utuh 2 loh. Masih. Apa? Kamu nggak ngapain Kamu marah-marah nggak sama usah saya? jual-jual ginjal segala rupa. Pakai masker ya, Mbak Rika. Jadi dia ini pura-pura atau Jangan gimana sih? deket-deket aku udah virus, tau nggak? Kalau bisa dibilang sini, Robi dia playing victim. Usah kayak gitu. Playing victim. Playing victim. Saya mencium ginjalnya masih ada Kak sebenarnya. Roy kan di sini kan aku cuma diundang, Kak Roy, Bang Robi. Tuh, kayaknya ini Kak Vina bisa lebih tahu tentang ini nih, lebih lanjut lagi nih. Apa betul ginjalnya masih ada? Intinya emang bener, Atau Pak. dengan tes kejujuran Ini atau bagaimana utangnya kita lihat yuk. Langsung kita Utangnya panggil dulu. Kak Vina. Silakan Kak Vina. Oh, jadi tapi nggak tahu apa benar penglihatan Roy seperti itu sama dengan Vina atau gimana, kita tes nih sekarang, kita cek ya. Silakan Kak Vina. Halo Roy, halo Robi. Vina. Halo Kak Vina.
Kayaknya satu-satunya yang tidak mau jujur ini sebenarnya Rika ya. Betul. Oh ya? Ya kan? Saya Masa? mendeteksi adanya aura-aura yang nggak enak. Nah di sini karena Pak Herman tidak mau berdekatan dengan Rika, saya minta Gito sebagai kekasihnya saat ini mendekat ke arah Rika. Oke, di sini saya akan memindahkan aura dari Rika kepada Gito sehingga Gito mengetahui apa yang ada di dalam perasaannya Rika, mengetahui sesungguhnya kejujuran apa yang dilakukan Rika sesungguhnya. Tarik nafas dalam-dalam, Rika, berikan energi kepada Gito melalui saya sehingga Gito dapat mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Rika. Dalam hitungan 3, 2, 1, Gito akan merasakan apa yang dirasakan Rika seutuhnya. Saya sebenarnya nggak menjual ginjal. Hah? Itu cuma akal-akalan saya aja. Biar saya bisa cerai sama Herman. Biar bisa cerai. Terus? Karena Herman, mantan suami saya, itu pelit banget. Saya selama nikah sama dia, nggak pernah saya dikasih nafkah sama dia. Makanya saya pura-pura ngejual ginjal, bilang sama dia supaya saya bisa cerai sama Herman. Sebenarnya uang itu uang pinjaman kita. Pinjaman. Zaman siapa? Herman itu keterlaluan. Saya kasih uang ratusan juta, nggak ada nanya-nanya itu uang dari mana. Dia malah marah-marah terus sama saya. Pinjaman Marahin saya KTA. terus kalau nggak becus. Saya jadi istri, saya dibilang nggak becus saya jadi istri dan apa-apa saya disalahin. Saya jadi suka disuruh sama Herman pinjam uang sana sini, nyusahin suami terus. Dia bilang karena ibunya sakit, makanya dia terpaksa ambil uang itu. Saat itu dia memang tahunya saya pinjam, tapi setelah saya ajak Gito ke sini, saya ingin mengubah skenario. Oh. Saya tahu pasti Gito akan ajak mantan suami saya kemari. Karena mereka sahabatan dekat. Saya sengaja bilang jual ginjal biar uangnya diganti sama si Herman. Jadi saya yang utang, dia yang bayar. Toh walaupun ibunya keburu meninggal, duluan uangnya kan si Herman yang ngabisin. Bukan buat pengobatan ibunya. Kan nggak dibalikin ke saya juga. Saya emang demen ngutang terlepas masalah kondisi mertua. Saya dari awal nikah utang kemana-mana itulah sebenarnya Herman. Ninggalin saya karena saya pengen hidup enak, banyak duit. Rika, masih ada yang ingin kamu sampaikan? Enggak, Sudah? sudah. Oke. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, kamu akan kembali ke dalam diri Gito sendiri dan tetap mengingat menjadi memori apa yang kamu rasakan selama menjadi Rika. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, Anda menjadi Gito kembali. Jahat. Jahat. Gak usah segitunya dong sama saya. Nggak usah deket-deket sana. Iya. Ternyata kakak juga jahat ya. Gak nyangka kakak. Dia punya anak kecil ya. Cuma punya. Kamu jual ginjal juga. Sana pergi. Oke. Untuk kamu utang. Pergi kalian semua pergi. Wow. Ya, kamu dari awal berdiri di sini berusaha untuk nutupin semua, pura-pura. Ya tapi kan mereka juga. Diam. Pura-pura jual ginjal lah.
menuduh suami kamu banyak hutang, and the break kamu buat skenario-nya semua itu buat menyudutkan orang-orang ini. Ternyata kamu yang tukang hutang ya. Saya tahu itu bukti cinta kamu memang. Terlepas dari kamu ngutang sana sini buat almarhumah ibu mantan suami kamu, tapi emang tabiat kamu dari dulu kan boros. Ya, Udah saya tebak. Iya, Bang Pas kamu Robi, berbohong soal apa? Liburan ke Paris, apalah itu. Haluan kamu terlalu tinggi. Sekarang saya tanya, sampai detik ini jumlah hutang kamu sudah berapa? 7M. 7 miliar buat apa aja? Hai, itu laki-laki yang kamu pengen nikahin gak akan bisa bayar itu. Saya yakin mau mati juga dia gak akan bisa. Ya, tapi kan dia... Untung dia milih adik kamu. Kok jadi belain adik saya sih Bang Robi? Minimal adik Mereka kamu juga gak kan punya salah. hutang. Mereka bisa hidup lebih baik lagi. Iya betul. Kalau nggak uangnya akan habis-habis aja. 7 miliar bayar pakai apa, Mbak? Banyak uang saya yang udah saya keluarkan buat dia, Bang. Jadi selama ini kamu misalkan bilangnya nyicil-nyicil utang suami kamu, mantan suami kamu, pakai uang pacar kamu, itu untuk nyicil utang kamu pribadi kan? Iya, sama Iya, kan? jalan-jalan juga Bang Robi. Sama cicilan, sama jalan-jalan juga. Iya, sama. Kehaluan kamu tingkat tinggi. Awalnya kamu pengen ngejebak mantan suami kamu, malah kamu sendiri kejebak. Mas gitu ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak? Ada, Bang. Apa? Sebenarnya saya mau bantu bayar cicilan utang-utangnya dia, Bang. Oke. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya minta restu dari dia agar dia ngerjain saya sama Adi. Masa kamu jadi adik ipar aku? Harusnya kan dia... Sekarang gini, lebih baik kehilangan cinta apa bebas dari utang? Ya udah deh. Aku ikhlas deh kasih dia sama adik aku. Tapi saksi ya supaya dia bayarin semua hutang-hutang aku. Kamu tenang aja, utang kamu semua aku bayar. Asal kamu mau restuin aku sama adik kamu. Ya udah. Ya. Hutang sedikit. Pak Herman, saya mau nanya dulu ya, pas masih nikah, itu rumah nggak sering digedor-gedor orang? Nah, itu dia, Pak. Coba ceritain. Ini ternyata utangnya udah seabrek. Jadi banyak debt Dari collector ke rumah? tetangga-tetangga bilang ke saya. Oh, debt collector banyak ke rumah? Kolektor udah 2 orang datang. Oh, jadi selama ini yang ngutang Iya, lu? dia. Hebat. Tahu kan? Hebat. Skenario-nya bagus sekali. Hebat. Ngeri kali. Kalau berhayal jangan terlalu tinggi. Diam kamu. Jatuh. Ya itulah Bang. Sekarang gini, apa yang kamu ambil pelajarannya dari ini semua? Ya nggak enak juga sih dikejar-kejar hutang. Kak Vina, Enak dong. saya tahu kamu bisa seperti apa ya, bukan mencuci otak, membrainwash orang untuk bisa lebih baik gitu Kak Vina. Bisa nggak kasih terapi sedikit dengan apa kata-kata atau energi yang kamu bisa kasihkan biar dia ini berhenti gitu ngutang? Coba boleh Kak Vina, coba dicoba gitu maksud saya. Soalnya udah jadi penyakit, ini penyakit hati loh namanya. Coba maju, coba. Kalau emang Kak Vina butuh lampu diredupkan sedikit, saya bisa kasih. Ini bukan dikerjain ya. Oke, biar lebih tenang, biar kamu bisa kasih input yang baik di dalam pikiran kamu tuh. Kalau kamu tuh nggak perlu ngutang, hidup apa adanya aja begitu. Oke, coba Kak Vina silakan. Oke. Rika, coba tarik nafas kamu dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tutup mata kamu. Salah satu cara untuk membuat kamu jera akan apa yang kamu lakukan adalah dengan cara merasakan apa yang orang lain rasakan. Ketika kamu katakan bahwa kamu kehilangan ginjal kamu untuk kamu jual kepada orang, berarti kamu merasakan bahwa kamu kehilangan salah satu organ yang sangat kamu rasa paling berarti. Dan ketika kamu merasakan kamu kehilangan ginjal kamu akan menghentikan kebiasaan berhutang kamu kepada orang lain. Rasakan itu, rasakan dari lubuk hati yang paling dalam. Dalam seketika perlahan-lahan kamu akan
merasakan bahwa sesungguhnya kehilangan ginjal kamu berarti kamu kehilangan orang-orang terdekat kamu, dan kamu akan berusaha menghentikan kebiasaan buruk kamu berhutang. Dengan hitungan mundur 3, 2, 1, kamu akan kembali normal dan merasa bahwa kamu ingin menghentikan kebiasaan berhutang kamu. Apa yang terjadi barusan Kak Vina? Dia merasakan orang yang kehilangan ginjalnya untuk dijual. Jadi dia mengorbankan sesuatu dari anggota tubuhnya untuk mendapatkan uang seperti yang dia inginkan. Ya. Dan saat ini dia tidak akan mau lagi berhutang karena dia sudah merasa hilang ginjalnya. Karena ada separuh dari dirinya hilang. Ini rasanya seperti dia termakan kebohongan dia sendiri ya. Sakit banget. Ya. Kapok nggak? Bang Robi. Kapok nggak? Ini bisa dihilangin kan Kak Vina ya rasa sakitnya? Enggak, saya nanya dulu sebelum dihilangin sama Kak Vina, kapok nggak? Saya nggak mau lagi ngutang-ngutang. Sakit banget. Maaf, saya kalau kamu ngutang buat beli susu anak, sekolah anak, saya sangat Pak Roy, itu. tidak apa-apa. Maaf, saya nggak bisa bantu kamu. Kamu ngutangnya buat hal-hal nggak penting, tau nggak? Tolong saya. Kapok nggak? Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas dalam-dalam. Pejamkan mata. Hembuskan. Sebentar lagi kamu akan merasakan bahwa ginjal kamu kembali pada tempatnya seperti semula. Dan kamu tidak akan berhutang lagi. Dalam hitungan mundur 3, 2, 1, kamu akan kembali seperti Rika. Udah better. Yaudah, oke? Udah bisa rasain kan tadi? Ya, 7 miliar loh PR ya. Kamu saya kasih kesempatan minta maaf loh sama mereka semua. Silakan. Minta maaf lah. Dek, maafin kakak ya, Dek. Ya, Kak, maafin aku juga ya, Dek. Maafin kakak ya. Ya garis keras bisa melihat ya di sini ya. Sama seperti orang tua saya bilang, Allah bisa karena biasa. Kita bisa hutang sana sini seperti tidak ada apa-apa karena kita terbiasa melakukannya. Padahal kita sudah menjadi pembicaraan orang lain di belakang. Jadi harus hati-hati. Kita ketemu dengan pasangan selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di garis tangan. Ya, garis keras dan pemirsa di rumah, pasangan kedua kita pada malam hari ini di garis tangan adalah Henny, betul? Dan juga Tommy. Ini pernikahan atau pacaran? Kami nikah, udah nikah. Menikah. Menghadap ke pemirsa aja nggak apa-apa. It's okay. Ya, jadi sudah menikah berapa tahun? Sudah menikah 4 tahun. Mas sudah punya momongan? Sudah. Nah ini, jadi kalau misalkan romantis begini, matching begini, manis dua-duanya, apa masalahnya sampai harus datang ke garis tangan ini apa? Gini loh Mas, akhir-akhir ini tuh suami aku kayak melupain aku sama anak aku gitu loh. Lebih suka sama gadgetnya, lebih intens banget sama gadgetnya gitu loh. Tapi emang suami-suami teman saya juga sekarang lagi keranjingan main game. Apalagi ada yang pakai uang-uang juga loh ternyata. Iya, dan apalagi betul Mas, ya? sebenarnya kalau misalnya saya main game cuma main bentar doang. kok, Mas. Seru sih, kan Iya. namanya kerja kan Mas ya? Iya. Ya buat hiburan nggak apa-apa dong Mbak. Oke lah buat hiburan boleh, tapi kan nggak terus-terusan main HP terus. Tapi kan aku juga butuh perhatian, anaknya juga butuh perhatian. Maaf saya potong. Kategori terus-terusan kamu nih sehari berapa jam emang main Mas ya? Kalau dia habis pulang kantor nih, di rumah tuh cuma HP yang dia pegang. Jadi maaf, kebutuhan biologis mbaknya pun nggak terpenuhi. Ya sejak dia main HP terus begitu.
Tapi hati-hati loh Mas, Mbak juga nih hati-hati. Main games itu yang online tuh kadang ada chatting-chattingnya, siapa tuh ada cewek-cewek cantik di situ bisa aja. Enggak kan? dong Mas. Mas, Hati-hati loh. kalau boleh nih, Mas periksa handphone saya. Saya nggak ada ngechat cewek-cewek lain, Mas. Saya juga curiga sih. Iya kan, kan Kayaknya biasanya ada ini, ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Omongnya main games tuh kan. ini feeling seorang istri aja ya. Saya Feeling curiga seorang kalau istri. suami saya tuh ada main lain hati. Nah, loh Mas, yaudah ini saya kalau ngomongin soal main lain hati ini bukan saya yang bisa melihat yang menerawang, tapi teman saya yang satu ini saya panggilkan, Roy Kiyoshi. Halo Robi, apa kabar? Roy, baiklah. Ini ada yang keranjingan main game nih suaminya permasalahannya. Istri ini curiganya tuh main games itu kan biasa kalau main games ada Iya. ngobrolnya chat online Chatting gitu. online. Takutnya ada digodain cewek gitu maksudnya. Oh, oke. Sebenarnya kalau saya punya pendapat pribadi, mendingan main game daripada main sosial media yang Nah, betul, Mas. random chat. Tapi saya nggak belain kamu juga di sini. Saya cuma mencium aroma bahwa mereka ini saling, kalau aku bilang sih curiga akan sesuatu yang tidak benar. Tapi sebenarnya Robi, selain daripada main game, saya juga mencium aroma bahwa ada kebohongan yang besar. Oh ya? Jadi ini sebenarnya intinya bukan handphone, games atau apa. Iya. Tapi ada kebohongan lebih besar dari sekedar itu. Ada yang sangat-sangat complicated lagi yang lebih besar. Masih udah bosan kali. Enggak dong. Saya malah setiap hari Roy? sama istri saya makin sayang. Roy, kalau bosan gimana Roy? Ada kebosanan sih jujur saya lihat. Waduh. Sebenarnya. Takutnya kalau udah suami udah bosan nyarinya yang ke luar-luar nih. Saya sih curiganya kayak gitu sih. Makanya saya datang ke sini ke Garis Tangan buat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ya, kamu jangan curiga terus. Aku cuma butuh kebenaran aja. Apa yang aku rasain benar atau salah? Enggak, itu yang Nggak kamu salah rasain kan aku salah. bilang gitu kan? Jadi lebih menarik games daripada istri ya? Ah, Emang games bisa memuaskan nafsu seksual, Mas? enggak sih Mas, kalau secara Nah, seksual. tuh istrinya tuh butuh kebutuhan biologis juga loh. Gimana garis keras menurut kalian nih? Penyebabnya apa kira-kira ya? Cewek lain. Terus kalau pulang kerja biasanya, maaf saya tuh bukannya nyudutin Mas nih, maaf banget. Kalau pulang kerja ada kemunduran waktu nggak? Biasanya pulang jam 7 ini sampai jam berapa gitu? Akhir-akhir ini ya, Waduh. bilangnya sih katanya meeting. Tapi logika aja masa meeting ke malam sih? Everyday kan nggak logika dong. Kalau ngeliat di sini nih Roy, kayaknya sih tingkat kepekaannya Mas nih yang kayaknya semakin menurun ketika pernikahannya menginjak di usia ke-4 tahun ya. Cuman Kak Vina yang ngerti gimana meningkatkan kepekaan sepasang suami istri atau pacaran. Langsung aja, Kak Vina silakan bergabung. Nah nih jagonya kita Kak Vina. Ada suami istri, ini makananmu silahkan. Makanan saya. Iya, Karena saya yang sudah berkeluarga. sudah ya. berkeluarga. Oke. Sepertinya tadi aku ngelihat kayaknya Henny menduga-duga ya apa yang dirasakan sebenarnya oleh suaminya. Terus apa ya, punya pikiran yang buruk sama dia. Tapi sebenarnya dia nggak tahu apa sih yang dirasakan sama Tommy ini sebenarnya. Nah, di sini saya akan meningkatkan kepekaannya Henny hingga 100% karena sebenarnya Henny kan cuman orang biasa yang cuman bisa merasakan sekitar 50% kepekaan Oke. dia gitu. Nah, di sini saya mau minta ada gunting. Good. Oh, berarti ini Henny yang ditingkatkan Kak? Henny yang ditingkatkan Oh, gitu. karena sebenarnya kan Henny nggak tahu apa sih sebenarnya yang disembunyikan oleh Tommy ini gitu. Sebentar, saya ulang kalimat Kak Vina. Kak Vina merasa ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Oh, berarti sama dengan Roy penglihatannya. Bahaya nih. Bahaya. Silakan Kak Vina. Oke, aku izin boleh minta sedikit saja rambutnya. Satu helai saja. Ya, udah dikit Boleh? nambah dikit Kak. Iya. Iya. Ini mungkin nggak sehelai lah, tapi pendek. Supaya terasa oleh Henny. Oke, saya aja Kak, pegang sini gunting. Bahaya Thank you. soalnya. Penjaga. Henny boleh pegang rambutnya, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, Henny genggam rambutnya. Genggam rambutnya, tapi nggak usah sambil terpejam matanya, nggak apa-apa. Tapi rasakan bagaimana rambut ini adalah rambut seorang suami dari Henny. Suami yang dicintai oleh Henny, yang dilihat dengan sepenuh hati ketika melaksanakan pernikahan. Bagaimana dia mengucapkan kata-kata cinta setiap harinya. Kemudian Henny merasakan bagaimana belayannya. Oh. Tapi di satu sisi,
Henny juga merasakan bahwa ada yang ditutup-tutupi. Henny merasakan ada yang berbeda di situ. Coba rasakan apakah itu benar atau tidak. Rasakan bagaimana tekstur rambutnya, bagaimana rambut itu menyatu dengan otaknya Tommy. Dan kamu bisa tahu apa yang dilakukan oleh Tommy selama ini. Sebenarnya sih ya Mbak, saya tuh udah males sama istri saya. Biarkan. Saya curiga setelah pernikahan kami yang kedua bulan, dia menjalin hubungan kembali dengan mantannya. Dan saya lebih curiga lagi, anak yang dia bilang anak kami berdua, itu anak dia sama mantannya. Saya juga sudah selingkuh sama salah satu sahabatnya. Hah? Yaitu bernama JJ. Enggak, Mas. JJ? Enggak. Saya nggak mungkin selingkuh sama sahabatnya dari... Awalnya sih saya cuman biasa-biasa aja. Tapi ternyata JJ-nya pun welcome sama saya. Kalaupun awalnya JJ nggak welcome sama saya, masih banyak kok perempuan lain di luar sana yang mau sama saya. Wow. Ini nggak ada, Mas. Kamu tidak bisa memberhentikan ini semua. Masih ada yang... Nggak mungkin dong saya selingkuh sama sahabatnya dari ini istri yang ada di saya. kepala kamu. Kavina, gali Kavina. Apalagi yang kamu rasakan? Udah itu aja sih yang aku rasakan selama ini. Makanya aku cari perempuan lain biar aku bisa ngelupain semua yang udah lakuin sama istri saya. Wow. Oke. Terus kenapa kamu nggak jujur sama istri kamu? Karena saya udah males aja sama dia. Dia selalu banyak bohong-bohong sama saya untuk masa lalunya. Jadi kamu merasa masa lalunya itu berhubungan dengan anak itu. Jadi kamu merasa dia tidak pantas gitu. Jadi kamu dengan wanita lain. Iya, dia tuh sebenarnya nggak pantas buat saya. Saya juga sudah muak sama semuanya ini. Saya capek. Kacau. Oke. Dengan mundur 3, 2, 1. Kamu akan normal kembali sebagai Henny, tapi tetap mengingat memori apa yang baru saja kamu katakan. Dan dalam hitungan mundur 3, 2, 1, kamu kembali menjadi Henny. Perempuan turun gak lo? Kenapa? Kenapa ini? Sini. Sini. Ini siapa ini? Kok ditarik-tarik? Saya maksudnya apa selingkuh sama laki gue? Siapa selingkuh sama laki gue? Sahabat gue! JJ sama masnya, betul? Ada hubungan? Nggak ada, Mas. Gak usah berkelit lagi. Betul Nggak ada ada. hubungan? Nggak Masnya. ada. Nggak ada, Mas. Tanya aja JJ-nya, Mas. Ada orangnya Ya di sini. bisa aja kalian berkomplotan. JJ udah berapa lama sama kamu berteman? Udah dari SMP. Kamu mungkin aku selingkuh sama dia. Kamu yang selingkuh. Selingkuh apa lagi? Apa Kamu tahu selingkuhnya? nggak ya? Apa buktinya? 2 bulan setelah kita nikah, aku curiga banget sama kamu. Aku yang gak nyangka kamu malah sama dia. Kamu tahu dia sangat dekat aku. Apa-apa sama aku. Tapi kenapa kalian tega ngelakuin ini sama aku? Sekarang saya coba tanya sama kamu. Dari memorinya suami kamu bilang kamu ada perselingkuhan dan katanya anak kalian bukan anak dia. Betul atau enggak? Enggak, semuanya enggak betul, Mas. Jangan saya minta Vina atau Roy lagi yang kerja di sini. Serius, Hen? Itu bukan anak lo? Udah lu diem ya. Siapa nama mantannya? Siapa nama mantannya? Nanya, Henny. Karena gue Didit. nggak tahu. Iya, Mas. Didit, betul. Didit. Ada kamu Dia tuh masa lalu aku, Mas. dalam 2 bulan pernikahan. Ada betul ketemuan Nggak sama ada. Didit? Nggak ada. Setelah aku menikah sama dia, aku nggak pernah lagi berhubungan sama dia. Yakin? Berani nggak kamu sekarang? Video call coba Didi. Buat apa? Dia tuh masa lalu aku. Ngelak, Mas. Aku tuh sayang sama Ngelak, Mas. kamu, dia nggak ada yang lain. Jangan terlalu menyudutkan. Kamu juga kan belum tentu salah juga tentang apa yang kamu bilang. Siapa tahu benar. Coba deh Mas gini, Mas. Ya, Tadi kan JJ tadi udah bilang, dia nggak ada. Saya nggak ada selingkuh sama JJ. Loh, tapi Ada kan orangnya. memori kamu tadi yang bilang udah tertransfer ke dia. Tapi kan ini ada orangnya, Mas. Ini Bukan J. dia J, yang ngomong. Silakan J, jawab J. Ya, Apakah dia terus selingkuh, J? alam bawah sadar kamu yang bilang. Tampaknya saya harus turun tangan di sini. Saya minta lemari tua, lemari yang saya beli di Bangkok. Wow. Apa yang bisa dilakukan dengan
lemari ini dan ini lemari apa? Ini lemari pengungkap kekesalan. Berat sekali. Jadi lemari pengungkap kekesalan. Kekesalan dan kejujuran juga lemari ini. Lemari kejujuran. Ini serem sekali ya, Roy. Tapi Robi, di samping bentuknya yang antik dan saya suka ini, saya pengen banget nih. Ini sekarang aku pengen kamu masuk ke dalam sini. Lemari pengakuan dosa ini akan membuka tabir kejujuran. Silakan. Apa yang akan terjadi? Henny. Ya. Kamu ngelihat apa Henny di situ? Aku melihat semua yang suami aku lakuin di belakang aku. Wow. Maksudnya suami kamu kenapa? Suami aku benar-benar selingkuh sama JJ. Robi, kok nggak ada suaranya lagi ya? Mbak Henny. Henny, Pingsan kali, Roy. sebentar. Mbak Henny. Loh, kok nggak ada? Lah, Mana Mas Roy? kok dijebol? Sahabat saya mana, Mas? Aduh, Mas, Rusak dong. Gimana dong? Henny. saya Mas. Henny. Di situ ada nggak? Mbak Henny. 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 Sayang, Mbak Henny. sayang. Pak, ada cewek nggak tadi? Hen, Nggak ada, Pak. Nggak ada. Iya. Henny. Hen. Di sini nggak ada keluar tadi cewek. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Henny. Ada yang keluar kata bapaknya tadi, kata security nggak ada. Nggak ada di belakang. Mbak Henny. Ah, kelapaan. Astagfirullahaladzim. Mbak Henny. Gimana nih? Mbak Henny. Kenapa Mbak Henny? Mbak. Mbak Henny kenapa? Heh. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat tadi? Tadi kamu ngeliat apa ya, Mang? Kenapa kamu histeris gini? Coba ngomong. Henny. Hah? Kenapa? Iya, saya tahu. Saya tahu rasanya pasti sakit sekali ya. Iya. Henny, kamu ada apa? Bisa cerita kah? Kita turun dulu harusnya supaya menjaga keselamatan. Kavina boleh bantu Kavina? Dipegang Kavina ya. Maaf saya nggak bisa pegang kamu. Sepatunya copot aja nggak apa-apa. Boleh Kavina? Saya biar nggak terlalu banyak kali saya turun dulu. Dibantuin Kavina. Ini kenapa sih Roy? Sepatunya dibawa aja. Kok dia begini Roy? Dedek. Suami saya bilang keluar kota, gak taunya cekin sama dia. Ini Mbak JJ, udahlah. Semua tuh udah. Tadi Kavina udah bantu, udah terlihat. Roy juga sudah bantu dengan lemari ini juga sudah terlihat. Jujur aja langsung. Betul, kalian pacaran? Jawab. Iya. J, gue Kamu tega seginiin aku lah. Anak yang kita kan, anak yang sekarang kita punya. Itu emang anak aku. Wow. Sama ini perempuan. Udah. 2 bulan aku nikah. Juga dong. Tapi dua ada berdua. Gitu aja. Berdua. Lu tahu apa yang gue rasain? Gue cerita kalau lu tapi main hati sama dia. Di mana otak lu? Di mana hati lu? Hati lu yang di mana? Gini. Siapa Gini ternyata? Robi, Lu ada laki-laki di luar sana lain, selain laki gue. Lu masih muda. Lu belum nikah, lu masih rebut laki gue. Sahabat lu sendiri yang lu bilang sahabat lu. Kavina, Sahabat tolong. macam apa lu? Aduh, ini kayaknya memang harus ada transfer lagi deh, apa memori atau Sahabat energinya. macam apa gue tanya? Udah, cukup. Lu sahabat macam apa? Sudah. Sudah. Saya boleh minta tongkat kasti. Tongkat kasti ini gunanya untuk melampiaskan Sudah kemarahan. ya. Oke, Kavina. Oke, ini apa nih Kavina yang mau dilakukan? Udah ya, tenang. Saya nggak tahu nih Vina sedang melakukan apa. Nanti kita silakan Kavina kalau sudah siap.
Oke, saya memegang tongkat kasti. Tongkat kasti ini saya akan berikan kepada Henny. Untuk Henny salurkan energinya dan saya akan berikan kepada Tommy. Henny, coba transferkan energi yang kamu rasakan saat ini, kemarahan yang kamu rasakan saat ini. Rasakan sepenuhnya, pindahkan kemarahan kamu kepada tongkat ini. Sehingga kamu merasa lega. Dan di sini, setelah kamu transferkan energi kamu, saya akan berikan kepada Tommy. Sehingga Tommy akan merasakan sebagaimana apa yang dirasakan oleh Henny selama ini. Tommy, kamu tidak perlu memejamkan mata. Kamu rasakan tongkat kasti ini. Bagaimana rasanya perasaan Henny. Bagaimana energi yang disalurkan Henny ini masuk ke dalam jiwa kamu melalui tongkat kasti ini. Rasakan bagaimana amarah Henny ketika tahu bahwa kamu berselingkuh dengan JJ. Rasakan bagaimana kamu menjadi Henny dan ingin sekali melampiaskan segala kekesalan kamu melalui tongkat kasti ini. Tunggu. Ini kenapa ya lemarinya? Awas, hati-hati Roy. Udah Roy, ikhlasin aja lemarinya. Saya. Ya. Tunggu bentar, sayang ini dari Bangkok. Gak apa-apa, nanti beli lagi. Roy, hati-hati Roy. Henny, hati-hati Henny. Oh. Sabar ya Roy. Aduh, lemari gue. Sabar ya Roy. Anak yang dikandung dari yang gue besarin sampai sekarang 2 tahun. Ternyata bukan anak. Wow, ternyata bukan anak kamu ya. Ternyata bukan anaknya dia ya. Aduh, 4 tahun. habis sudah lemari saya. Ketahuan akhirnya. Henny, kamu berani-beraninya ya? Aku adalah korban. Aku harus menggadaikan Rian. Yang ternyata bukan anak aku. Itu anak kamu sama Didit kan? Ya bener kan, Hen? Itu anaknya Didit kan? Ya lu ngaku aja deh, lu nggak pergi usah. Lu jauh-jauh dari hadapan gua. Betul Nggak usah nggak? lu ikut Betul campur nggak? urusan rumah tangga Mbak gua ya. Henny, Mbak Henny, udah tenang. Ini lu yang salah, Hen. Gua nggak suka dia ikut campur Saya dalam tahu, rumah tangga iya, gua. iya. Lu pergi dari hadapan Kamu di gua. sini dulu biar mereka selesaikan dulu, nggak apa-apa. It's okay. Tapi betul tadi semua itu memori di kepala kamu. Akhirnya kamu mengakui itu bukan anak dari suami kamu, melainkan itu anak dari Didit, mantan yang kamu bahkan dalam 2 bulan pernikahan, betul? Itu sebelum. Betul? Betul, Mas. Jadi kamu tuh sebenarnya pada saat hari pernikahan kamu sudah hamil. Oh my. Itu artinya kamu menipu 2 keluarga besar dan semua tamu undangan yang hadir di hari pernikahan kalian. Bahkan kamu menipu di situ. Sadar kamu? Saya akuin saya salah, tapi setelah saya menikah saya nggak pernah. Selesaikan. Nggak usah. Kamu ya, Wah, parah. 2 bulan setelah nikah, kamu balikan sama Didit. Enggak, aku nggak pernah Apa balikan yang sama sama Didit, Didit. ha? Terus buktinya Apa yang sama Belum Didit? nikah sama kamu, aku baru balikan. Kamu Anaknya tahu Didit, ceritanya, kan? udah kamu pergi dari Anaknya sana. Didit, kan? Udah, kamu yang salah. Kenapa kamu belain dia? Bukan belain dia. Ya udah lu jangan di hadapan gua. Udah, Pergi dari eh. hadapan gua. Betul, Raya bukan anak dia ya? Mbak Henny? Saya bilang iya, tapi saya selama nikah sama dia, saya nggak pernah selingkuh. Itu sebelum saya menikah sama dia, Mas. Kenapa kamu bohongin dia selama 4 tahun? Saya bukan bohongin, saya takut pun ngomong. Dia pun tahu ceritanya. Oh iya? Kamu tahu? Dia yang nyuruh saya menikah sama dia buat tutupin kehamilan saya. Wow. Lu berangkat nggak tahu apa-apa lu. Gua sama ini cerita sama lu dan lu yang kenalin gua sama dia. Lu Wow. bilang lu nikah aja sama dia biar semuanya tuh nggak tahu, nggak malu lu. Oh jadi ini ya, lu berdua ngerjain gua korban dong di sini ya? Wow. Bukan begitu. Apa udah bukan begitu. Tadi kamu bilang, kamu berdua bersekongkol. Wow. Buat aku nikah sama kamu. Supaya anak yang kamu kandung aku yang bertanggung jawab. Terus Roy kenapa kamu sama dia? Lavina hebat bisa bohong. Kamu nggak usah nyalain dia, nggak usah nyalain dia. Nggak usah Udah, ngaku aku aja, tanya, J. terus kenapa kamu sama dia? Ya, Oke. Kenapa nggak sama dia? Mbak Henny, Lu selalu jadi sahabat gue, tapi lu mau sama dia. Mbak Henny.
Ini drama apa nih begini nih? Saya bilangin, sorry ya. Saya bukan belain pihak manapun. Kamu membohongi dia 4 tahun. Memang dia juga berbohong. Dia membohongi Dia yang kamu suruh saya, 4 bulan. Siapa yang lebih lama berbohongnya? Kamu. Dan walaupun dia tahu sekarang, saya tanya sama kamu. Walaupun kamu tahu Raya bukan anak kamu, kamu masih pengen gedein Raya atau enggak? Bagaimanapun itu tanggung jawab saya, Mas. Kamu pilih Raya atau pilih istri kamu? Saya tanya. Atau pilih dua-duanya? Sakit sih, Mas. Cuman kalau buat milih-milih, Mas ya. Tadi kan udah saya bilang, Mas. Udah apalah arti pernikahan ini. Pisah aja udah pisah. Raya, biar ikut saya, Mas. Biar saya yang tanggung jawabin, Mas. Bisa. Kan lu tahu dia bukan anak lu, kenapa harus ikut lu? Oke. Jadi kamu pilih Raya atau suami kamu? Saya tanya. pilih Raya. Oke. Kamu mau sendiri aja sama Raya sekarang? Saya mau sendiri. Yakin? Hen, gue minta maaf deh. Udah deh, Hen, nggak usah lu Hen, deketin please. gue lagi. Berapa tahun kalian bersahabatan? Saya tanya. Dari SMP. Oke. Berarti sudah lebih dari 10 tahun? Sudah sangat lama? Ya pokoknya dari SMP. Sudah lama sekali. Kamu kenal sama dia 4 tahun? Dan sebenarnya saya tahu kamu nggak cinta sama dia, cuma mau nyelamatin status kamu aja yang Mas, sudah hamil dulu. saya jujur nih Mas ya, setelah saya menikah sama dia, dengan perhatiannya, dengan kasih sayangnya, dengan cara dia mencintai saya jatuh cinta sama dia. Sekarang kamu pakai cinta nggak, Jeje, sama suaminya, sahabat kamu nih? Atau cuma pengen nyakitin sahabat kamu doang? Niat kamu apa? Jujur. Pertama tuh, saya nggak ada hubungan apa-apa ya Mas sama dia. Terus abis itu, setelah berjalan, kan karena ada proyek di Bali, dia nge-call saya. Ya udah dari situ timbul rasa cinta. Oke, jadi beneran cinta, bukan pengen jahatin sahabat kamu? Enggak sama sekali. Ya aku kan nggak tahu Mas, aku kan cuma manusia biasa ya. Rasa itu kadang timbul tiba-tiba aja. Oke. Gue nggak ada maksud, Hani. Dia Udah benar gitu tahu loh loh. Mas, saya seling cerita sama dia. Kalian sudah berhubungan berdua? Jujur? Waktu di... Oh udah berarti, ya udah, gak usah terima sahabat kamu. Mereka udah nggak usah. Udah kamu sama anak kamu aja udah, udah. Terserah kamu sama anak kamu aja sama Raya, ya. Jadi konsekuensinya kamu besarin Raya sendirian karena itu kesalahan kamu. Besarkan saja Raya sendiri. Anggap itu konsekuensi kamu. Udah ya? Selesai ya? Udah ya? Udah selesai berarti ya. Nanti kita ketemu sama Garis Keras. Bisa menilai pasangan mana yang kalian pilih. Jangan kemana. Ini istri kamu kamu kejar ini. Sayang! Tetap di garis tangan. Ini mau dibenerin dulu atau bisa dibenerin? Anda masih bersama kami di Garis Tangan dan uniknya adalah episode malam hari ini lahir 2 pasangan baru. Walaupun memang terjadinya pasangan baru ini harus melewati banyak sekali kebohongan di belakangnya ya. Seperti pasangan pertama kita, ya saya bisa bilang ini berarti ke adiknya sendiri. Iya. Turun ranjang, kamu memanfaatkan kakaknya untuk mendekati adiknya. Oke, tapi kita nggak tahu juga kalau memang lebih cocok sama adiknya, kenapa enggak ya? Pasangan kedua kita juga pasangan baru di sini, walaupun harus menusuk sahabat sendiri karena temannya yang awal dibela-belain penuh dengan kebohongan juga. Menurut Roy sama Kavina ini 2 pasangan baru ini kan terbentuk dari cara yang sebenarnya nggak enak. Kavina dulu deh. Aku sih ngerasa bakalan ada sesuatu yang terjadi lagi, Nah. karena itu merupakan karma ya dari hal yang dilakukan sebelumnya gitu. Ya. Nggak Mungkin enak jadi aja. nanti Mbak ini sama Mas Tommy ya. Kita nggak tahu. Hati-hati loh. Namanya karma ya, Ray. Betul sekali. Kalau Ray gimana? Kalau saya melihat entah kenapa saya cenderung ke pasangan pertama karena mereka ini sebenarnya terlahir dari suka sama suka sih sebenarnya. Lalu pasangan kedua sebenarnya saya merasakan masih ada konflik yang akan terjadi. Oke. Setidaknya pasangan satu, betul kata Ray, kalau pasangan satu dapat restu tadi ya, walaupun restunya ada prasyarat di balik restu tersebut, yaitu kamu harus lunasin utang sekian miliar itu ya. Kalau kalian kan belum dapat restu dari sahabat kamu. Oke. Garis keras. Saatnya teman-teman sekarang standby untuk bisa memberikan voting sebagai tanda kemana love card akan dilayangkan. Apakah pasangan satu atau pasangan 2? Untuk itu voting dimulai dari sekarang. Oke, silakan voting. Terima kasih Garis Keras dan line voting ditutup. Langsung saja kita menuju hasil voting dari Garis Keras. Hasil voting memutuskan. Pasangan satu
57%. Artinya pasangan 2 hanya mendapatkan, bukan hanya sih, hampir imbang ini ya, 43%. Selamat buat pasangan 1. Setelah dapat restu, rencana selanjutnya mau ngapain sih ini berdua? Kita jalan dulu sampai ke jenjang berikutnya nanti. Insya Allah kita nikah. Amin. Buat pasangan 2 nggak apa-apa ya. Semoga tadi karma-karma yang dibicarakan sama Kavina sama Roy tidak terjadi sama kalian ya. Amin. Oke, langsung saja sekarang keluarkan kenang-kenangannya dari garis tangan untuk pasangan yang terpilih mendapatkan love card. Monggo, mana hadiahnya? Wow, amazing right now. Sudah punya kalung? Belum punya. Silahkan. Ini isinya kalung, Mas. Dibukakan, nanti dipasangkan ke mbaknya. Memang cinta itu bisa terbentuk dari mana saja dan kapan saja ya. Wow. Bagus banget. Oke. Sini, saya pegangkan box ya. Ini lebih mahal dari lemari limited edition. Kan kamu hidup selamanya sama aku. Makasih sayang. Roy, terima kasih. Udah ikhlas belum lemarinya yang limited edition itu dihancurkan? Iya. Ikhlas ya? Ikhlas. Ikhlas. PR-nya adalah beli lagi kesananya tuh, males ya Roy ya. Kavina, terima kasih banyak. Dan pemirsa, cinta itu harus dilandasi dengan kejujuran. Karena kejujuran adalah sebuah pondasi dari hubungan percintaan. Kami bertiga pamitan. Sampai jumpa.